Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Roni di Semarang. Mas Roni menceritakan tentang satu pengalaman horor yang sudah lama dialaminya. Kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 97. Jadi pada saat itu Mas Roni masih muda, dia merantau ke Jakarta. Dan ya ada kalanya orang merantau itu kan pengen pulang. Dan memang pulangnya itu ya nggak sering-sering banget. Berapa bulan sekali kayak gitu ya, pengen istirahat, kangen sama keluarga. Nanti Mas Roni pulang dari Jakarta menuju ke Semarang itu memakai armada bus. Biasanya paling gampang itu seperti itu. Kalau mau naik kereta di tahun 90-an tersebut, lah wis umpel-umpelannya itu enggak ini, kata si Mas Roni. Jadi aku biasa naik bus lah untuk perjalanan pulang tersebut. Nah, sebelum-sebelumnya Mas Roni melakukan perjalanan pulang itu, ya memang ada beberapa kejadian horor. Salah satu atau salah duanya atau yang paling sering dialami oleh Mas Roni itu adalah sopir itu tiba-tiba ngerem mendadak dan mobil itu agak sedikit oleng, seolah-olah Pak sopir itu kayak banting setir gitu ya. Dan kejadiannya itu ya di sepanjang Pantura lah. Terus dari Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Semarang gitu ya. Itu kayaknya beberapa kali itu sempat dialami oleh Mas Roni tadi. Lagi enak-enakan tidur, istirahat begitu kan malam-malam. Mas Roni itu pulangnya selalu malam, pakai bus malam. Nah itu tiba-tiba kayak gitu nguk gitu ngerem, ya kaget semua penumpang kan. Ya kata pas sopirnya ribut sendiri di depan sama kerneknya gitu ya. Itu tadi ada yang nyebrang itu. Nyebrang apa mas? Orang aku nggak lihat, kata kerneknya itu seperti tidak ada apa-apa mas. Oh ya wis lah, sama-sama tahu begitu kan ya, minta maaf sama penumpang. Bapak minta maaf ya, biasa ada yang numpang lewat tapi ndak permisi-permisi, main selonong aja gitu ya. Penumpang pun ngerti, maksudnya itu ya bukan orang, tapi mungkin sesuatu yang hanya dilihat oleh Pak sopir tadi dan itu bikin kaget, ngerem mendadak. Ya agak banting setir lah, agak oleng seperti itu. Dan kejadian tersebut itu berulang sampai di kepulangannya Mas Roni tadi yang kesekian kalinya gitu ya. Pada suatu malam seperti biasa Mas Roni pulang, cuman memang waktu itu dia pulangnya itu karena lagi ada konflik ya. Jadi di tempatnya merantau di sana di Jakarta itu, Mas Roni kan punya beberapa teman seperjuangan lah waktu itu. Cuman pada saat itu ada sedikit konfliknya itu nggak jauh-jauh ya sama perempuan intinya. Jadi temannya Mas Roni itu anggap aja namanya Mas Edi gitu ya, itu lagi suka sama seseorang, anggap aja namanya Rini. Nah si Mas Edi itu suka sama Rini, si Mas Roni itu diminta nyalam-nyalamin begitu ya, karena kontrakannya itu deket sama Mas Roni. Akhirnya ya udah disalamin lah. Rini dapat salam dari siapa? Dari temanku Edi namanya gitu ya. Yang mana orangnya? Orangnya tuh yang begini gitu ya. Pokoknya disebutin lah seperti itu. Aku maunya dapat salamnya dari kamu aja Ron. Seperti itu sih Mbak Rininya. Hah? Dari aku katanya. Ya kan aku kan udah nyampein salamnya, cuman salamnya Edi katanya begitu. Enggak lah, aku maunya Rini, aku dapat salam dari siapa? Dari Roni. Pengennya aku begitu, kata si Mbak Rininya. Ngeledekin si Mas Roni. Mungkin konteksnya itu bercanda atau bagaimana, tapi ya teman-temannya Rini itu mungkin ada yang mendengar, teman-temannya Mas Roni juga ada yang mendengar. Udah gitu namanya juga disambung-sambungin. Udahlah cocok, telah menikah Roni dan Rini. Itu enak banget didengar gitu daripada Roni sama Edi. Ya ada omongan kayak gitu. Dan omongan-omongan seperti itu dari para tetangga, dari teman-temannya Mas Roni, teman-temannya si Mbak Rini di sana di kontrakan depan itu, tembuslah ke telinganya Mas Edi. Dan di situ
Mungkin Mas Edi merasa kecewa, mungkin merasa dihianati, padahal Mas Roni sendiri nggak berkhianat sama sekali begitu ya. Nggak ada niatan buat ngerebut Mbak Rini biar sama Mas Roni gitu, itu nggak ada. Dan ya terjadilah konflik. Ron, kamu kayak gitu sih Ron sama temen kok begitu. Di, aku nggak pernah disumpah, di aku nggak, aku itu udah inilah. Dan semenjak saat itu Mas Edi diem sama si Mas Roni tadi. Wes pokoknya jadi ndak enak lah. Gara-gara begini, tahu begitu aku ndak mau dimintain tolong buat nyampein salam-salaman begitu, kata si Mas Roni. Ya sempat kepikiran lah. Dan waktu itu juga sebenarnya agak-agak sempat si Edi itu minum-minum gitu ya. Dia minum-minum, mungkin biasalah mabuk-mabuk dikit gitu kan, dan reseknya itu keluar. Malam sekitar jam 11 itu ngedatangin si Mas Roni di kamarnya. Mas Roni diajakin berantem, untung ya dipisahin sama teman-temannya. Udah nggak usah begitu, nggak bisa katanya gitu. Awas kamu Ron, awas. Pokoknya kayak gitulah. Dan Mas Roni itu merasa nggak nyaman dengan hal tersebut. Dia merasa, aku sama Edi kan ya kita berteman lumayan cukup dekat kok jadi seperti ini ya gitu. Dan itu kepikiran Mas Roni sampai akhirnya udahlah, aku pulang dulu deh, aku mau ngademin pikiran gitu ya. Siapa tahu Edi juga nanti nggak ngelihat aku dulu, dia senang, dia mungkin jadi ada kesempatan buat ngedeketin si Rini, pikirnya Mas Roni begitu. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin, mau dagangan dulu, mau jualan dulu. Bawang gorengnya Wiji seperti biasa, ndak bosan-bosannya ditawarin ke kawan-kawan semuanya. Ada 4 ukuran di sini, kecil, sedang, besar, sama yang ukuran standing pouch. Bawang goreng kualitas premium, renyah, tanpa campuran apapun, tanpa MSG, tanpa tepung, tanpa singkong dan sebagainya. Pokoknya benar-benar bawang murni. Monggo kawan-kawan yang berminat langsung aja di order, dipesan. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak pesanannya, terima kasih udah dibantu ngelarisin. Nah, untuk kawan-kawan yang belum sempat, ya monggo dicobain. Itu aja, terima kasih. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Roni tadi. Nah, akhirnya apa? Mas Roni kan memutuskan pulang dengan pikiran-pikiran itu tadi. Sampai akhirnya dia naiklah sebuah bus, seperti biasa, bus malam gitu ya. Naik dia dari entah terminal atau dari mana, pokoknya dia udah naik. Pikiran juga udah ngawang gitu lah. Banyak pikiran, gak enak banget pokoknya. Mau tidur juga susah begitu ya. Dan dipikir-pikir, aku jadi mikirin Rini, kata si Mas Roni ya. Rini ngomong seperti itu tuh sebenarnya serius enggak sih ya gitu ya. Yang dia bilang, aku maunya salamnya dapatnya dari Roni aja, bukan Edi gitu. Itu jadi kepikiran. Dan di situ mulai berandai-andai si Mas Roni, seandainya aku sama Rini gitu ya, tak bawa ke pulang kampung, ke sana malu-maluin dah ya. Enggak sih, alah sudahlah, enggak apa-apa. Tapi enggak, akan ada Edi gitu ya. Nah, itu konflik batin sendiri gitu sepanjang perjalanan. Nah, sampai akhirnya pada suatu titik entah di mana, tapi katanya udah ngelewatin Tegal, artinya mungkin udah hampir pagi ya, mungkin jam 1, jam 2 pagi. Udah deket sama Semarang lah. Mungkin ya bisa di Pemalang, Pekalongan, Batang atau apa gitu. Pokoknya udah ke sana. Nah, ini tiba-tiba bus itu berhenti. Naikin penumpang, tumben-tumbennya gitu loh. Kok bus berhenti, ada yang mau pipis atau mau gimana, darurat gitu ya. Ternyata enggak. Bus tersebut itu naikin penumpang. Penumpang itu naik. Mas Roni, bus nggak terlalu rame waktu itu ya. Cuman terisi setengah lah. Karena Mas Roni pulang juga hari-hari biasa. Dan di sampingnya Mas Roni sendiri itu kosong. Nggak ada yang nempatin. Nah, ini ada seorang kakek-kakek. Dia tuh pakai beskap gitu ya. Masuk ke dalam ke situ. Dan tatapannya itu langsung menuju ke tempat duduknya si Mas Roni. Akhirnya Mas Roni yang tadinya duduknya di tengah gitu ya, deket koridor, deket lorong bus itu, akhirnya minggir ke jendela. Deket jendela, biarin aja lah, barangkali si kakek ini tuh mau naik gitu ya, mau duduk di sini, soalnya dari tadi tuh ngeliatinnya tuh kesini terus gitu. Akhirnya ya wis,
Mas Roni minggir mengalah dan si kakek itu bener aja duduk di sampingnya Mas Roni. Baunya itu, kata si Mas Roni, seripit seger awal-awal gitu ya, daripada bau bus gitu, bau asem agak-agak gimana campur angin malam. Waktu itu busnya tuh ndak AC, cuman di bagian atas buka dikit itu juga angin udah dingin ya. Nah ini kedatangan bau melati yang nyengat banget, wangi banget lah intinya seperti itu. Cuman Mas Roni seger lah, baunya lumayan seperti ini gitu. Kakek itu pun duduk di situ. Nah begitu duduk, nggak lama ya, bus pun jalan gitu kan. Dan si kakek itu sempat ngelihat Mas Roni ya, senyum, saling sapa gitu, tapi memang belum ada obrolan. Dan kakek itu setelah jalan mungkin sekitar 5-10 menit, ada obrolan sih waktu itu, cuma nanya-nanya, Mas turun di mana atau apa gitu ya, Bapak turun di mana, sama-sama turun di Semarang katanya. Nah, si bapak itu ngerogoh kantongnya dan mengeluarkan secari kertas. Kertasnya kecil, kotor lagi. Maksudnya nggak terlalu bersih, bukan kertas yang bersih. Itu amplop, di dalamnya itu ada sesuatunya di situ. Nah, amplop itu posisinya tertutup, cuma memang kondisinya itu agak sedikit lecek. Itu dikasih ke Mas Roni. Ini kamu baca setelah kamu sampai rumah ya. Jangan baca di sini, kata si kakek tersebut. Loh Pak, ini apa Pak gitu kan? Wis, jangan banyak nanya. Wis pokoknya seperti itu aja. Kamu baca aja di rumah gitu di sana. Jangan dibaca saat kamu belum sampai, katanya begitu kan. Oh, nji Pak. Nah, ini akhirnya Mas Roni pun, kakek ini siapa ya? Mas Roni pun mulai, kakek nggak ngajakin ngobrol. Mas Roni pun cuman diem aja, fokus ngelihat ke arah depan sana. Lihatnya ke arah luar, ke arah jendela gitu ya. Di dalam bus kan dimatiin itu, ngeliatin ya berjajar rumah-rumah, toko-toko udah pada tutup malam, jalanan pun mulai sepi, area Pantura itu ya. Dan oh iya, begitu sampai mohon maaf, ada yang perlu diralat. Surat itu disampaikan, dikeluarkan oleh si bapak tadi saat mereka itu memasuki alas roban. Si kakek itu naik sebelum alas roban. Nah, kakek itu ngeluarin surat itu begitu memasuki alas roban. Itu mohon maaf tadi diralat ya. Dan ya Mas Roni ngeliatin kayak gitu. Alas roban pun udah lewat ke sana, ngelewatin itu tadi jalanan yang toko-tokonya udah pada tutup, udah mulai pada sepi, rumah jarang-jarang di pinggir jalan seperti itu. Ada sesuatu yang aneh, seolah-olah waktu itu kayak berhenti, tiba-tiba menggigil, dingin banget malam itu. Mau tak tutup, aku males bangunnya, kata si Mas Roni. Lah sudah biarin aja lah. Nah, ini si kakek itu menunjukkan ada sesuatu yang aneh. Naik bus itu kalau misal kita ngelewatin jembatan kan terasa biasanya. Jembatan itu kan suka agak naik ke atas gitu kan, jegluk gitu. Apalagi bus malam kecepatannya lumayan cukup tinggi. Itu saat ngelewatin jembatan itu bus itu kerasa. Nah, setiap kali dan Mas Roni melihat, oh ini jembatan gitu kan, karena kelihatan dari jendela. Ada sesuatu yang aneh di sana. Pokoknya setiap ngelewatin jembatan, si kakek itu seolah-olah berubah. Mas Roni sempat tengok, kok jadi kakekku ya? Mirip, kata si Mas Roni, kok berubah jadi kakekku? Lewatin jembatan lagi, loh, kok ini berubah jadi tetanggaku? Nah, kakek itu seolah-olah kalau ngelewatin jembatan, ya mungkin hanya 1-2 detik atau 3 detik begitu ya. Cuman Mas Roni itu menyadari sesuatu, kalau si kakek tadi itu berubah-ubah, berganti rupa menjadi orang-orang yang dikenal oleh Mas Roni dan semuanya itu udah meninggal. Mas Roni ya di sana mulai gemeteran, dia pun mulai nutup mata begini ya, takut. Ini tuh siapa sih, kakek ini siapa sebenarnya, kok jadi aneh kayak gini gitu ya. Nah, belakangan ini hidupku tuh mulai aneh gitu ya. Dimusuhin sama temen gara-gara cewek. Ini alah ngasih surat segala macam, si kakek ini tuh siapa gitu ya. Dan akhirnya apa? Mas Roni kan buka mata. Begitu buka mata, si kakek di sampingnya itu udah nggak ada. Tahu-tahu hilang.
nggak permisi, nggak apa, nggak ada tanda-tanda bus berhenti atau bagaimana. Seingatnya Mas Roni, dia tuh udah tidur, dia tuh masih seger gitu ya, masih melek matanya. Cuman kok tiba-tiba, loh kok hilang, ini si kakek ini tuh kemana ya gitu. Ya wis lah, biarin aja. Mas Roni pun iseng-iseng ngangkat begini, yang liatin, pindah enggak ya. Ke belakang pun enggak ada. Ke depan enggak ada. Penumpang itu cuman setengah. Dan begitu ya, saking penasarannya Mas Roni, surat yang tadi dikasih oleh si kakek itu dikeluarin lagi tuh dari kantong jaketnya, serepet. Harus dibaca itu di rumah, tapi enggak lah, aku penasaran, tak buka aja sekarang. Pelan dibuka, serepet, ada itu, ada secarik kertas, enggak terlalu lebar, kertasnya pun kertas, bukan kertas bersih ya, tapi kertasnya kotor. Dibaca di situ ada nama-nama, deretan nama, cuman aku enggak ada yang kenal gitu. Ini nama siapa, kecuali nama pertama. Nama pertama itu Mas Roni. Itu adalah namanya. Mas Roni pun, hah? Kok bisa ada namaku di sini? Pokoknya nomor 1 itu Mas Roni, nomor 2 Latif, nomor 3 siapa, Jenal atau siapa. Itu disebutin semuanya. Dan Mas Roni itu curiga, ini jangan-jangan nama semua orang yang ada di bus ini. Cuman ada apa ya gitu, cuman ada apa. Kok nama ini ketulis gitu. Dan akhirnya nggak lama setelah itu bener aja kejadian. Bus itu tiba-tiba ngerem mendadak, agak sedikit ngepot, oleng. Orang-orang yang di dalam itu udah pada panik, teriak, termasuk Mas Roni juga udah terjatuh ke kursi samping begitu ya, sempat kebentur ke sana. Bus itu nggak nabrak, tapi apa, turun ke pinggir jalan, ke sana kepari, gerak, mengalami kecelakaan. Ya, kecelakaan ringan, bukan kecelakaan berat. Dan memang gak ada gak ada korban sama sekali. Alhamdulillahnya tuh seperti itu. Nah, penumpang kan akhirnya pada disuruh turun, udah busnya ngebul lagi gitu ya, mungkin radiatornya bocor atau apa. Pada keluar semuanya, antar penumpang kan ya jadi ngobrol, ini gimana sih tadi kejadiannya seperti ini. Kata sopir, lagi-lagi ada orang mau nyebrang. Seperti itu. Ya, kata sopirnya itu begitu kan. Dan akhirnya sopir kan sibuk nelponin temannya gitu ya, partnernya itu mungkin buat ngejemput lah, buat melakukan evakuasi busnya, termasuk buat evakuasi penumpangnya. Soalnya sebentar lagi kan memasuki Semarang ke sana. Nah, diteleponin, ini si penumpang itu udah, ya wis lah, untung lah nggak ada korban dan sebagainya gitu ya. Yang uring-uringan ada, yang mensyukuri kejadian itu karena nggak ada korban pun ada. Nah, di situ kan ada obrolan antara Mas Roni dengan beberapa penumpang yang ada di sana. Mas, turun di mana? Awalnya dari obrolan basa-basi. Oh, saya di situ. Mas, tinggal di mana, Mas? Gitu. Di Jakarta, di mana gitu ya? Sih ngobrol-ngobrol sejenak. Kenalan kan namanya, yaitu tadi Jenal gitu. Jenal, ada nama Jenal tadi. Tak lihat lagi kertasnya, Jenal ada nomor 3 misal. Makin penasaran Mas Roni kan, akhirnya ya ngobrol sama yang lain, kenalan begitu. Ini bener. Nggak semua orang diajak kenalan ya. Ya mungkin di antara 15 orang, 4 atau 5 itu diajak kenalan. Terutama yang bapak-bapak yang seumuran begitulah, yang diajak ngobrol bisa. Bis itu di sana mereka tuh nungguin sekitar setengah jam, hampir 1 jam. Nah, disitulah momen itu Mas Roni memanfaatkan untuk berkenalan dengan orang-orang tersebut. Dan bener, namanya itu ada semua. Sampai akhirnya Mas Roni apa? Ngomonglah, Mas, sini sih Mas. Iya, kenapa? Yang 4 atau 5 orang yang diajak kenalan tadi itu diajak kumpul. Mas Roni itu ngeliatin secarik kertas tadi. Mas, ini namaku Mas pertama. Ini nomor sampean, nomor ini gitu kan. Ini nomor ini kayak gitu diurutin. Loh, iya ya Mas ya, itu apa ya Mas ya? Kan nanya. Jadi begini, Mas Roni pun akhirnya cerita. Tadi sebelum Alas Roban itu ada seorang kakek naik bus. Semua nggak ada yang mengakui hal tersebut gitu. Masa Mas, perasaan nggak ada berhentinya mobil gitu kan.
Saya nggak ngerti, pokoknya ada yang naik bus. Itu seorang kakek-kakek katanya. Baunya melatinya tuh nyengat banget pakai beskap. Dan si kakek itu duduk di sampingku, terus dia ngasih surat. Ini jangan dibaca sebelum sampai rumah. Lu sampean kok baca mas katanya. Ya namanya juga penasaran, kakek itu tiba-tiba ngilang. Terus udah begitu apa mas, setiap ngelewatin jembatan, kakek itu tuh berubah, berganti jadi orang yang aku kenal. Itu entah saudaraku, entah tetanggaku, tapi semua itu orang yang udah meninggal mas. Loh, mas, ini jangan-jangan kayak semacam itu mas, daftar kematian katanya. Daftar kematian gimana? Ya itu jangan-jangan ini yang bakal jadi korban masih yang tertulis di situ mas. Nah, tapi alhamdulillah gitu. Udah ndak ini cuman kecelakaan seperti ini doang, ndak apa-apalah katanya begitu. Ada yang celetuk di situ. Orang yang belum berkenalan sama Mas Roni tapi mendengarkan obrolan tersebut. Akhirnya apa? Ngomong, "Mas, untung sampean itu bukanya sekarang," katanya. "Loh, emang kenapa, Pak?" "Nama saya ada di situ," katanya. Mau bapak siapa?" "Zulfikar," katanya. Jadi ingat itu ya, Bang Haji Roma Irama. "Nama saya Zulfikar." "Ada beneran di sana?" "Iya pak, namanya ada pak, Zulfikar pak." "Yes, untung sampean itu buka surat itu bukan di rumah, sampean bukanya di tengah jalan." "Loh emang kenapa pak?" "Seandainya sampean itu buka surat itu di rumah, kemungkinan sampean tidak akan pernah baca surat itu." "Loh maksudnya gimana pak?" "Sebelum sampai rumah, kita semua itu udah tidak ada mas." "Hah? Gimana pak? Kecelakaan mas maksudnya mas?" "Iya betul, kecelakaan." "Ya bisa jadi seperti itu," kata si bapak. "Ada kemungkinan kayak gitu, tapi ya kemungkinan lain pun ada. Cuman ya seperti itu. Ini untung sampean bukanya tuh di tengah jalan, jadi ya kita dapat kecelakaan seperti ini, cuman nggak seberapa. Hanya busnya yang rusak, ya kita lecet-lecet sedikit tadi, nggak apa-apa lah. Itu anggap aja olahraga," kata si bapak. Untung banget wis lah sampean itu ndak bukanya sampai di rumah. Soalnya kalau niat sampean udah aku bukanya di rumah beneran, itu bisa jadi kita semua ndak sampai rumah mas. Seperti itu kata si bapak itu. Wah di situ kan orang-orang jadi lemas. Ini yang semuanya tadinya cuek jadi ngegerumul di situ ya, termasuk kerneknya itunya nungguin bus itu datang ya, ngumpul ya, ngobrol-ngobrol apa yang dialami oleh Mas Roni tadi. Dibukain daftarnya begitu. 100% bener itu adalah nama-nama penumpang plus nama sopir sama nama kerneknya. Itu pada pada gimana ya, malam itu udah gelap-gelapan, mobil rusak, dan akhirnya untungnya nggak lama setelah itu mobil pengganti, mobil jemputan pun datang. Nah begitu mobil jemputan datang ke situ, orang-orang kan pada naik ya. Nah saat pada naik, ada salah satu bapak-bapak tadi yang Pak Zulfikar itu ngomong, "Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah mengalami sesuatu yang ya mengerikan hari ini gitu ya. Baik apa yang kita alami dengan bus itu maupun pengalamannya Mas Roni di situ. Ya, apa salahnya gitu ya. Ayo sebelum kita melakukan perjalanan ini kan perjalanan sudah dekat, mari kita berdoa dulu semuanya, kita minta keselamatan agar diberi selamat sampai tujuan, sampai ke rumah masing-masing," kata si Pak Zulfikar. Nggih Pak, setuju Pak. Bapak yang mimpin doanya." "Ya wes, tak pimpin doanya. Ayo berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing sebisanya," kata Bapak, "minta selamat." Akhirnya berdoa semuanya, dan setelah itu bus pun berjalan. Nah begitu berjalan, sopirnya kan bertanya-tanya, ada apa sih gitu ya. Ya ada yang cerita lah intinya seperti ini, sampai akhirnya alhamdulillah tibalah mereka di terminal di Semarang sana. Terminalnya itu apa sih ya, lupa namanya. Pokoknya di Terboyo ya. Iya kalau nggak salah. Wis pokoknya turun di situ. Si Mas Roni sendiri memang turun nggak sebelum terminal di situ. Dia udah turun dan ya alhamdulillah semuanya itu baik-baik aja. Nggak ada kabar berita, oh ada bus kecelakaan lagi begitu, itu tuh nggak ada. Alhamdulillah ya dianggap Mas Roni semuanya itu selamat lah. Itu aja.
satu cerita dari Mas Roni, satu pengalaman saat lagi pulang dari Jakarta menuju ke Semarang ya. Ya, itulah satu pengalaman yang nggak tahu begitu ya, kenapa bisa seperti itu. Mas Roni sampai sekarang juga beberapa kali cerita ke orang, ya nggak ngerti kenapa bisa seperti itu. Ya pertanyaannya, apakah ada hubungannya sama Edi? Apakah Edi melakukan sesuatu yang nggak baik, misalkan kirim-kirim, santet atau apa dan sebagainya. Tapi Mas Roni nggak mau berpikir ke arah sana. Soalnya apa? Begitu balik ke Jakarta, ketemu sama Mas Roni, Mas Edi minta maaf. Dan ya Mas Roni janji, aku nggak mau ngapa-ngapain Rini. Intinya begitu, aku tuh nggak ada urusan. Aku itu udah dijodohin. Bahkan ngomong seperti itu si Mas Roninya. Ya biar nenangin Mas Edi, padahal boro-boro dijodohin sama siapa gitu ya. Calonnya juga ndak ada dan sebagainya. Dan setelah itu ke Jakarta lagi, hubungannya Mas Roni sama Mas Edi juga membaik. Dan bahkan Mas Edi sama Rini itu akhirnya deket juga gitu, bisa ya berkenalan, ngobrol, kencan, jalan-jalan, seperti itulah. Itu aja satu cerita dari Mas Roni. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Udah dibantu ngelarisin. Kawan-kawan yang mungkin belum sempat memesan, ya ditunggulah pesanan dari kawan-kawan. Baik, itu aja doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau misalnya ada kata-kata yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Itu aja. Baik, sampai jumpa lagi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.